tahu nggak kira-kira alasan apa sih Bapak akhirnya dicopot dari Menteri Agama? Kalau saya cerita aja ya, sangat mungkin terkait dengan itu ya. Apa itu? Saya mulai masuk awal, sampai saya reshuffle, ada perbedaan pandangan saya yang agak sedikit mencolok dengan Presiden maupun Wapres, masalah FPI, Front Pembela Islam. Saya tidak pernah bergaul dengan Front Pembela Islam. Ketemu Pak Habib Rizik pun tidak pernah, kecuali sekali pada saat dia menikahkan anak, saya kedatang, saya diundang, saya datang. Dan bertemu beliau pun di antara ratusan undangan. Tapi buat saya, membubarkan sebuah organisasi besar, apalagi organisasi Islam ya, itu tidak semudah itu, harus dengan kajian yang komprehensif gitu ya. Apalagi kemudian menurut saya tidak ada ancaman yang dari dia yang ditakuti kok gitu ya. Sehingga saya selalu mengatakan kepada Bapak Presiden maupun Bapak Wapres, saya dipanggil Bapak Presiden 2 kali terkait ini, Pak Wapres sekali. Saya selalu bersikap bahwa Pak, tidak perlu dia dibubarkan, cukup dibina. Dan nggak ada masalah, bukan ancaman buat saya kalau menurut pandangan saya gitu ya. Itu ada beberapa perbedaan pandangan kami gitu tentang itu. Dan kemudian lebih kurang pada saat seminggu sebelum saya reshuffle, ada rapat kabinet. Topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja saya hadir ya. Sebelum berangkat, dari itu saya selalu dengan istri saya ini. Sebelum berangkat saya bilang kepada istri saya, Mam, ini ada sidang kabinet terbatas, topiknya hebat banget, pembubaran FPI. Wah, khusus banget ya. Itu ya. Ada saran nggak, Mam? Saya bilang ke istri saya. Istri saya bilang, Pak, kalau Papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, Papa pasti 100% di-reshuffle, kata istri saya. Tapi menurut saya, kata istri saya, itu pilihan terbaik. Kalau enggak, Papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh gitu ya. Orang sebuah organisasi Islam besar, dibina saja cukup, kenapa mesti dibubarkan? Dan mohon maaf, istri saya bilang, kita jadi Papa jadi menteri pasti bangga. Tapi lebih bangga lagi Papa jadi jenderal bintang 4. Dan Papa sudah jenderal bintang 4. Kalau Papa, mohon maaf, kalau menteri, semua orang dekat presiden bisa jadi menteri. Tapi kalau di tentara, Papa ngabdi 32-35 tahun, belum tentu jadi jenderal bintang 4. Jadi kalau menurut saya, Papa tetap tegas mengatakan bahwa tetap tidak perlu dibubarkan, cukup dibina gitu. Nah itu saya sampaikan. Jadi pada saat rapat, semua menteri dan kepala badan dan lembaga tidak ada satupun yang ngomong lain kecuali bubarkan. Hanya Bapak yang hanya saya satu-satu yang menyampaikan itu. Oh, hanya Bapak di-reshuffle. Saya itulah kelihatannya. Nah, sehingga waktu itu pun saya sampaikan, ada menteri yang mengatakan, Pak, di dalam FPI itu ada unsur-unsur radikal. Saya bilang kalau seandainya betul ada unsur radikal di dalamnya, kalau dia dalam organisasi FPI lebih mudah kita ngawasi. Tapi kalau dia sudah ada di luar FPI kita bubarkan, kita akan lebih susah ngawasinya. Dan lain-lain sebagainya saya ceritakan bermacam-macam alasan. Oke, akhirnya diputuskan, baik, kalau gitu kita tunggu saja keputusan Presiden. Seminggu kemudian saya di-reshuffle. Tapi kami sudah tahu itu, kita ketawa-ketawa saja. Jadi konsekuensi apapun sudah terima. Kemudian 3 hari kemudian lagi, FPI dibubarkan. Dan saya senang bahwa FPI dibubarkan pada saat saya tidak menjadi Menteri Agama lagi. Kembali saya garis bawahi, saya bukan pernah pengajian sama FPI, sama sekali tidak pernah. Ketemu Habib Rizik pun tidak pernah, kecuali pada saat undangan dia menikah itu, menikahkan anak, itu pun di antara ratusan orang yang ada undangan itu. Tapi saya punya idealisme, punya prinsip seperti itu. Dan kami senang pada saat kemudian di-reshuffle kita ketawa-ketawa saja. Gitu. Karena sudah juga menduga itu. Kemudian oleh Bapak Presiden saya ditawarkan menjadi dubes. Saya bilang, Bapak Presiden terima kasih banyak. Tapi saya lebih baik kumpul saja sama cucu-cucu saya di Indonesia.